Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Citra Ramadhani, NIM 230405501017, kelas 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kurikulum berdiferensiasi. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan alternatif yang lebih berfokus pada pemberdayaan diri dan pengembangan keterampilan. Setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik dan setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah menjadi keyakinan semua orang bahwa masing-masing individu memiliki karakter kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang berkemampuan cepat, sedang, dan ada yang berkemampuan rendah. 2. Konsep kurikulum. 1. Konsep pertama, kurikulum sebagai substansi. Suatu kurikulum dipandang sebagai suatu rancangan kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat berarti suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajaran, kegiatan belajar, mengajar, jadwal, dan evaluasi. 2. Konsep kedua, kurikulum sebagai sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja sebagai cara menyusun suatu kurikulum, pelaksanaan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. 3. Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum ini merupakan bidang kajian pada ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi ada pengembangan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. 3. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memprotes suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan lebih belajar dengan efektif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan murid. 4. Prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. 1. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah lingkungan fisik seperti ruang kelas, tempat siswa belajar. Guru harus menata susunan kelas agar siswa nyaman belajar seperti menara kursi dan semua elemen yang berada di dalam kelas dan dengan rapi dan teratur. 2. Kurikulum yang berkualitas. Kurikulum yang berkualitas yang baik harus memiliki tujuan pembelajaran yang khusus yang dapat digunakan guru sebagai peta jalan untuk membantu siswa mencapai tujuan akademiknya. 3. Asesmen berkelanjutan. Asesmen berkelanjutan sebelum materi pembelajaran disampaikan, pengajar melakukan evaluasi sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran. Asesmen awal mengukur persiapan siswa dan kedekatan dengan tujuan mempelajari serta kedalaman pemahaman siswa terhadap mata pembelajaran yang akan dipelajari. 4. Pengajaran yang responsif. Pengajaran yang responsif, penilaian akhir dalam setiap pembelajaran, memungkinkan guru memenuhkan kekurangan dalam memimpin siswanya untuk memahami isi pembelajaran. 5. Kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Kepemimpinan dan rutinitas di kelas, seorang guru yang baik bisa mengelola kelas secara efektif. Di sini, kepemimpinan disebut sebagai teknik bagi guru untuk pemimpin siswanya agar mereka dapat mematuhi pembelajaran dan norma yang telah ditetapkan.
Perencanaan dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di dalam kelas disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum tersebut, yaitu pendekatan holistik dan kontekstual. Kurikulum memperhatikan kebutuhan siswa secara individu dan memfasilitasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Guru membuka ruang dialog dan diskusi dengan siswa untuk memfasilitasi pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga menyediakan berbagai macam sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa, baik dalam bentuk bahan cetak atau digital. Hambatan guru dalam mempe- hambatan guru dalam kurikulum berdiferensiasi dan solusinya. Menurut KBBI, hambatan berarti halangan atau rintangan. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi keberhasilan dan kemajuan suatu program. Suatu program dapat terhambat oleh berbagai faktor, baik yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari individu yang terlibat dalam program, sedangkan faktor eksternal terdiri dari indikator seperti fasilitas, latar belakang peserta didik, lingkungan, dan sebagainya. Hal-hal ini berlaku dalam konten pembelajaran. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Satu, gagap dalam menggunakan teknologi. Dua, kurangnya pemahaman mengenai merdeka belajar. Tiga, kurangnya media pendukung dalam pembelajaran. Empat, guru kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.